Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu akuntansi akad ijaroh. Ya, akad ijaroh, kita langsung mulai aja. Nah, ijaroh itu berasal dari kata al-ajru, ya, atau al-iwadu, atau kompensasi. Jadi terminologi dari akad ijaroh ini, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, ya, dengan pembayaran upah sewa atau ujrah. Ujrahnya atau bahasa lainnya fee, ya, atau imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ya, jadi sifatnya ini sewa sebenarnya. Kalau bahasa Latinnya itu atau bahasa Indonesia kita nyebutnya ini sewa. Ini menurut Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9 tahun 2000 dan PSAK 107 di paragraf ke-4. Objek ijaroh itu adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Ya, jadi manfaat dari penggunaan. Jadi kan kita tadi sewa, ya, sewa manfaatnya yang kita dapat apa? Kita bisa menggunakan aktiva tersebut. Maka tanggung jawab pemeliharaan berada pada pemilik objek ijaroh atau pemberi sewa. Jadi di sini jelas ya, tanggung jawab pemeliharaannya berada pada pemilik objek ijaroh. Tapi ya, secara tidak langsung si penyewa, ya, si penyewa dia juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Menjaga aset tersebut. Jadi jangan sampai aset tersebut rusak. Ya kan banyak nih orang misalnya nyewa. Ya udah dia sekedar sewa aja. Ada nih yang nyewa rumah misalnya. Rumah setelah dia sewa selama setahun atau 2 tahun gitu. Terus nanti rumahnya ditambahi apalah, dipaku buat nempelin foto dan segala macam. Nanti begitu sewanya selesai, si pemilik sewa lihat rumahnya, kondisi rumahnya udah rusak, ya penuh paku dan segala macam. Itu banyak kejadian yang kayak gitu, ya. Nah itu harus, jadi walaupun tanggung jawab pemeliharaannya berada pada pemilik objek, ya, tapi si penyewa juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Ya, seperti itu namanya objek ijaroh tadi. Jadi objeknya adalah aset berwujud atau tidak berwujud. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambaran ya untuk ijaroh tadi. Ya, di sini ada jual beli, ada sewa. Jadi perbedaannya di mana? Ya, kalau jual beli itu ada yang namanya harga pokok jual beli. Sedangkan sewa itu munculnya adalah harga pokok sewa. Lalu dalam jual beli itu ada yang namanya keuntungan jual beli, ya. Di sewa itu ada keuntungan aja. Jadi keuntungan ini adalah pendapatan neto atau pendapatan bersih ijarohnya, atau bahasa lainnya adalah profit distribusi. Terus ada harga jual di sana, harga jual, sedangkan di sewa itu adalah harga sewa, ya. Harga pokok sewa itu seperti apa? Jadi harga pokok sewa itu akan menjadi yang namanya biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan. Ya, selama apa? Selama masa penyusutan. Selama masa penyusutannya kapan? Selama masa sewa. Ya, di sini dalam masa penyusutan itu nanti ada dua, ya, ijaroh yang kita sedang pelajari ini, dan nanti ada IMBT. Ya, IMBT itu singkatan dari ijaroh muntahiyah bitamlik. Ya. Jadi kalau untuk ijarohnya, pengakuan di akuntansi nanti sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah, sedangkan IMBT-nya sama dengan masa sewanya. Jadi masa penyusutannya itu sebesar masa sewa. Kalau masa sewanya 3 tahun, berarti penyusutannya akan dimulai sampai dengan tahun ke-3. Di bawah, sesuatu yang dapat dijadikan dalam harga jual dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Ya. Jadi kan contohnya gini, orang kan suka kadang ngiklanin ya, dijual garis miring di sewa. Itu kalau di syariah udah masuk ke akad ijaroh. Ya, jadi komponen-komponennya udah ada semua, ada harga beli atau harga sewa, keuntungannya muncul, harga jual atau harga sewa, harga pokok jual dan harga pokok sewa juga muncul. Ya, itu untuk yang namanya ijaroh. Terus jenis ijaroh. Jadi ijaroh ini ada dua secara garis besar. Ada ijaroh fee, ada ijaroh aset.
Ya. Ijarah fee ada yang namanya ijarah SDB. SDB itu adalah Safe Deposit Box. Ya, Safe Deposit Box itu adalah kotak penyimpanan barang berharga yang ada di bank. Di bank konvensional ada, di bank syariah juga ada. Tapi nggak semua bank. Maksudnya nggak semua bank, itu biasanya di cabang-cabang besar aja, entah cabang utama atau di kantor, ya cabang utama ya kita nyebutnya. Soalnya ada bank itu rata-rata cabang utama, cabang pembantu, kantor kas. Ya, cabang pembantu jarang, ya karena kecil dan resikonya besar, ya makanya diletakkan di cabang utama. Itu sistemnya apa? Sistemnya sewa. Ya, yang menyewakan akan mendapatkan imbalan. Ya, itu yang pertama ijarah SDB. Yang kedua, penyimpanan atau pemeliharaan emas. Ada yang nyimpan pemeliharaan emas, ada. Lembaga keuangan syariah ada yang melakukan seperti itu. Contohnya, selain lembaga keuangan syariah, bentuk perbankan apalagi kayak pegadaian, ya. Kalian menggadaikan itu kan kalian menitipkan sebenarnya. Ya, gadai itu kan titip. Nanti kita memberikan apa? Ya, kita memberikan yang namanya ada bunga kalau di konvensional. Ya. Kalau di itu ada bagi hasil nanti, ada nisbahnya. Itu untuk ijarah fee. Sedangkan ijarah aset itu ada dua, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Yang masuk aset berwujud itu jual ijarah, ya. Terus ijarahnya sendiri, ya. Yang atas itu jual beli itu. Terus IMBT atau ijarah muntahiyah bid tamlik. Terus untuk aset tidak berwujud itu ada multi jasa serta ijarah berlanjut. Nanti akan dijelaskan semuanya. Oke, ya, itu secara garis besar mengenai ijarah. Kita lanjut lagi. Ijarah berdasarkan objek manfaat tadi. Ada ijarah fee, ya, dan ada ijarah aset. Ijarah fee yaitu akad ijarah yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Kayak tadi SDB, Safe Deposit Box. Ya, objeknya apa? Objeknya adalah sewa kotak tersebut. Ya, pendapatan yang diperoleh berupa fee atas jasa yang telah diberikan oleh pemilik objek kepada penyewa. Sedangkan ijarah aset itu adalah akad ijarah yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama ijarah fee, jadi itu jasanya ya. Yang kayak tadi safe deposit box atau penyimpanan emas ya. Itu kan yang dijual mereka itu adalah jasanya. Ya. Objeknya nggak bisa dibawa pulang. Kalau ijarah aset, objeknya kita tempati. Contohnya apa ya? Tadi kendaraan, rumah, ya, bangunan kantor dan segalanya. Itu berdasarkan objek manfaat. Saya lanjut, ijarah fee. Ini ada gambaran ya, ijarah pemeliharaan emas contohnya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 dan 26 tahun 2002. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Di sini ada gambar ya. Ini ada pihak, ini nasabah ya. Nasabah mau menyimpan dia di safe deposit box. Nah, kayak gini nih gambarnya safe deposit box. Ya, kalau saya ke bank nggak pernah lihat safe deposit box, Pak. Iya, jadi di bawah, di basement biasanya. Ya. Tempatnya agak tersembunyi. Di sini nasabah datang ke lembaga keuangan syariah atau ke bank. Dia akan menyimpan emas, ini kan emas batangan, ya. Jadi dia akan menggunakan jasa apa untuk menyimpan emas dia? Dia akan menggunakan jasa safe deposit box. Apakah hanya emas aja? Enggak, ya, surat berharga kayak surat tanah, ya, ijazah,
itu simpannya di safe deposit box. Ya, perhiasan, orang yang punya perhiasan banyak, rata-rata dia nyimpannya daripada nyimpan di rumah berbahaya, lebih baik dia nyimpan di safe deposit box. Ya, jadi itu namanya gadai ya, dia menyimpan, nitip ya, dia menitipkan. Terus oleh bank nanti disimpan, dia dan dipelihara. Ya jangan sampai barang tersebut hilang. Nah, safe deposit box ini keamanannya lumayan tinggi ya, tingkat keamanannya. Karena apa? Kuncinya itu harus dua. Satu dibawa nasabah, satu dibawa bank. Apakah kunci yang sama? Enggak. Kuncinya beda. Kuncinya dua tapi berbeda. Ya, jadi jangan sampai hilang. Bahaya kalau hilang nggak bisa di ini. Cara bukanya gimana? Dilas? Nggak bisa. Nggak mempan dilas. Ya, safe deposit box itu. Jangankan dilas ya, kebakaran dengan api yang derajat Celciusnya tinggi aja dia nggak kebakar. Ya, isinya juga masih tetap aman. Panas pun tidak. Ya, di dalamnya loh ya. Kalau di luarnya panas pasti. Nah, di sini dia akan menyimpan emasnya ke dalam safe deposit box. Ya. Nah, akad yang terjadi itu adalah ya ijaroh. Ya. Jadi dia simpan itu adalah ijaroh. Terus di sini bank akan ada namanya qard. Qard itu apa? Ada yang tahu nggak? Waktu itu pernah diajarin. Imbalan ya, imbalan. Ya. Jadi imbalan berupa uang itu sebenarnya. Ya kalau qard itu. Jadi pinjamannya, jadi hasil dia nyimpan, ya. Kalau sistemnya, sorry, sebentar, ini takutnya salah kalian. Jadi kalau dia sistemnya ijaroh, ya, sistemnya ijaroh, dan dia niatnya itu untuk menggadai, dia akan dapat yang namanya qard. Jadi ibaratnya kalian gadai buat apa sih? Buat dapat duit kan? Ya, buat dapat duit. Nanti oleh bank, nasabah nanti akan diberikan uang. Ya. Tapi kalau dia sifatnya itu adalah untuk penyimpanan saja, ya menyimpan, dia tidak menggadaikan, ya dia masukkan ke safe deposit box, dia akan memberikan yang namanya ujroh atau fee kepada bank tersebut. Beda kan ya? Kalau ini sistemnya kalau kalian bayangkan kayak pegadaian. Kalian datang pegadaian, nanti kalian di ini periksa barangnya disimpan oleh penggadaian. Terus sama penggadaian kalian dikasih apa? Kasih duit. Nah, itu sistemnya. Tapi kalau dia itu nanti dapat yang namanya qard, itu ya, pinjaman uang, itu uang tunai. Tapi kalau dia hanya menyimpan, nitip disimpan, itu nanti dapatnya ujroh atau fee seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, belum? Silakan. Di sini ijarah aset untuk aset berwujud ya yang jual ijrah ya. Ada yang nulis jual beli, ada yang jual aja. Kalau ijarah itu lebih kepada jual. Ya, kombinasi akad penjualan yang dilanjutkan dengan sewa menyewa. Jadi sistemnya adalah di sini gambaran ya, ini ada nasabah, ada bank, ada pihak ketiga lagi ya. Si nasabah itu menjual rumah kepada bank. Ya, bank ini sebagai perantara. Ya. Nanti oleh bank ya rumah tersebut kan jadi pemilik bank. Oleh bank tersebut bisa menjual rumah itu atau malah dia hanya menyewakan saja. Di sini gambarannya kalau untuk ijarah asetnya dia jual kepada bank melakukan ijarah kepada pihak ketiga atau melakukan sewa menyewa. Nah, terus pihak ketiga dia memberikan apa? Memberikan uang sewanya. Ya uang sewa kan biasa dibayar di muka sewa. Terus bank akan membayar rumah tersebut. Jadi rumah itu milik siapa sekarang? Ya milik bank. Ya, karena nasabah yang pertama dia sudah menjual rumahnya kepada bank. Oleh bank rumah itu tidak dijual kembali, tapi disewakan kepada orang lain. Itu untuk ijarah aset, ya, ijarah jual atau jual ijarah. Terus ijarah aset
aset berwujud untuk jual ijaroh, ya. Di sini contohnya si nasabah dia jual, ya, kepada bank rumah tersebut. Oleh bank dibayar. Setelah transaksi jualnya terjadi, ya, terus si nasabah tadi menyewa lagi kepada bank. Rumah dia yang dia jual, dia sewa lagi. Ya. Apakah ini masuk dalam kategori ijaroh? Bukan. Ya. Ini bukan transaksi, situ ada pengecualian. Pengecualiannya adalah pengalihan utang dari konvensional ke bank syariah. Itu boleh. Ya, itu boleh. Atau kita nyebutnya dengan take over dari bank konvensional ke bank syariah. Tapi jarang sih sebenarnya orang take over dari bank konvensional ke bank syariah. Oke, udah bisa dibedakan dari dua contoh tadi? Pak. Berarti kalau jika sudah menjual dan kalau sudah nasabahnya menjual terus menyewakan lagi itu berarti udah tidak termasuk ijaroh. Transaksi ijaroh gitu ya, Pak? Nggak masuk. Kecuali kalau ini dia jualnya take over ya, karena mungkin di bank konvensional dia bunganya ketinggian dan segala macam, terus diambil alih oleh bank syariah, ya. Itu boleh, menurut fatwa DSN MUI. Itu boleh. Pengecualiannya itu aja. Tapi kalau dia jual terus dia sewa lagi, itu bukan ijaroh ya. Iya, Pak. Oke. Tapi kadang ada orang yang kalian loh. Orangnya dia juga. Yang jual suaminya, yang nyewa istrinya. Itu ada. Ya. Itu gimana itu, Pak? Iya, itu masuk ijaroh. Masuk ijaroh karena udah orang berbeda. Oh, ya. Meskipun sekeluarga beda orang itu tetap bisa ya, Pak? Nggak ada yang ngatur masalahnya. Harus satu kakak. Nggak ada aturannya masalah di situ. Ya, iya, kecuali nggak tahu apakah ada perbaharuan fatwanya atau tidak. Rasanya belum. Ya, rasanya belum. Tapi orang Indonesia ya jarang banget ya kayak gitu ya. Kalau dia jual, dia cari yang lebih kecil lagi. Walaupun adalah 1-2, tapi bapaknya paling 5%, 1% naik kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kira-kira keuntungan ijaroh tadi apa, Pak? Ya sebentar, kamu kok masuk jam segini? Jammu nanti jam kedua. Oh iya, Pak, maaf. Ini angkatan 2020 mau masuk di jam pertama. Makanya kaget saya. Laling, Pak, maaf, Pak. Nggak apa-apa, nanti kamu jam kedua nanti. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, rajin banget. Ya, ada yang mau tanya lagi? Coba. Iya, Pak. Kalau misalnya tadi yang ada tanggungan kan suaminya, yang nyewa itu istrinya. Kan masuk transaksi ijaroh. Itu kalau misalnya yang nyewa atau yang itu Pak punya tanggungan seperti utang dan lain-lain, itu bisa nggak, Pak? Tetap menyewa? Kalau masih ada tanggungan ke bank? Kalau sekadar nyewa nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu yang akan memunculkan, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau masih punya tanggungan, dengan syarat ya pendapatan dia masih mencukupi saat dinilai atau diskoring, ya diskoring oleh bank. Terus nama dia tidak jelek di Bank Indonesia, di SLIK BI-nya. Jadi contoh gini ya, si suami ini ngutang, ya ngutang, tapi pembayaran nggak lancar. Terus dia minjem, yang minjem itu atas nama istrinya. Tetap kalau minjem dalam jumlah besar, itu akan ada yang namanya joint account ya. Jadi data istri sebagai pengaju, suami itu adalah sebagai penjamin. Kalau suaminya di SLIK BI-nya jelek, ya dicek, tolak. Ya. Terutama yang misalnya suaminya pernah minjem kredit mobil, nggak bagus pembayarannya, ya sampai harus ditagih dulu. Terus dia mau KPR rumah atas nama istri aja deh, kebaca nggak sama bank? Baca, ya data suami soalnya masuk juga. Ya, itu kemungkinan besar reject, ditolak. Jadi dua-duanya harus bersih.
gitu ya. Kalau sewa nggak masalah. Sewa kok sistemnya. Ya, sewa kan dibayar di muka, kecuali kredit. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ijaroh aset. Untuk aset berwujud, ijaroh muntahiyah bit tamlik. Ya, menurut Fatwa MUI nomor 27 tahun 2002. Di sini perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa. Ya. Jadi ada opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Model pindahnya seperti apa? Pertama itu ada hibah. Yang kedua jual beli opsi atau wa'ad, ya disepakati di awal dan tidak mengikat. Jadi awalnya dia sewa menyewa, tapi nanti pada saat akhir, ya pada saat akhir dari sewa menyewa, ya, acara nang koncoe, amai koncoe tambah gula. Ya, pada saat akhir sewa, ya barang tersebut bisa dibeli, tapi tidak mengikat ya. Bisa jadi di awal dia ada sepakatan, oke, nanti di akhir begitu sewa menyewa selesai, itu akan kita beli barangnya. Tapi dalam perjalanan sewa ternyata mungkin tidak cocok, ya, atau uangnya kurang, atau dia punya opsi yang lain, itu bisa dibatalkan. Itu yang namanya tidak mengikat. Itu untuk aset berwujud muntahiyah bit tamlik. Kalau hibah bisa. Ya. Ada nggak yang namanya sistem hibah gitu? Orang ada, ya. Banyak orang. Awalnya kebanyakan orang-orang gini, ya. Kalau yang saya sering tahu dan pernah saya alamin dari klien, ya. Pernah saya alami dari klien, itu dia nolong orang awalnya. Klien saya ini nolong orang, ya. Oke, kamu sewa dulu deh. Sewanya semampumu aja. Dia nggak matok harga. Waktu itu apa kendaraan? Ya, disewa aja kendaraannya. Begitu sudah selesai, ya. Misalnya dinyewa 2 tahun, ya. Begitu sudah selesai, ya, si pemilik tadi itu langsung menghibahkan kendaraannya. Itu ada yang seperti itu. Klien saya itu punya, ya, kepada siapa? Kepada karyawannya sendiri. Itu kalau di dalam syariah masuk ke mana? Masuk ke dalam IMBT tadi, ya, atau ijaroh muntahiyah bit tamlik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. IMBT, ya, itu dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dengan cara membuat akad terpisah. Secara apa? Tadi hibah, ya. Lalu penjualan sebelum masa akad berakhir, penjualan setelah masa akad berakhir, serta penjualan bertahap. Penjualan bertahap ini apa? Penjualan angsuran, ya. Itu masuknya ke dalam penjualan angsuran. Seperti itu. Jadi penjualan bertahap ini angsuran, ya, bukan kredit, ini beda. Orang sering nyebutnya kredit, tapi bukan. Ya, kalau kredit itu kan ada tempo, tapi pada saat jatuh tempo harus dibayar lunas, kan gitu. Ini masuk ke penjualan angsuran. Ada yang penjualan sebelum masa akad berakhir, ada yang penjualan setelah masa akad berakhir. Seperti itu. Oke, jelas atau ada yang mau ditanyakan di sini? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Sebentar. Kita lanjut lagi. Ini dari nanas. Apa? Bisa nanas. Bisa dimatiin nggak? Nah, speaker. Mic. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambaran dari ijaroh muntahiyah bit tamlik. Jadi ada bank, ada nasabah di sini. Ya, bank itu menyewakan kepada si nasabah tadi.
Menyewakan apa? Di gambarnya ini rumah. Ya. Terus nasabah memberikan uang sewa, ya, atau fee atau imbalan atas disewanya barang tadi. Setelah terjadi akad, ya. Setelah terjadi akad, biasanya akad belakangan, kesepakatan dulu yang di awal, ya. Nanti pada saat akad dibayarlah, ya, itu yang namanya ujrah. Ya. Nah, nanti setelah akad, ya, biasanya di dalam akad itu akan ada tertulis, ya, apakah akan ada perpindahan kepemilikan setelah nanti kegiatan ijarah ini berjalan. Ya, bisa jadi bentuknya hibah, bisa jadi bentuknya penjualan. Nah, tadi penjualan kan ada 3. Penjualan sebelum masa akad, setelah masa akad berakhir, dan penjualan bertahap atau penjualan angsuran. Itu di dalam akadnya itu dituangkan. Ya. Berarti enak dong ijarah. Ya, enak, tapi kita harus lihat dulu. Jadi jangan berharap, oh ada hibah. Nanti bank, kalau kita rajin, bayar, lancar, kita bayar sewanya, sama bank akan dihibahkan. Ya nggak gitu juga. Ya. Ya ini kan memang hibah dimasukkan. Biasanya hibah itu terjadi antar orang per orang. Ya, antar orang per orang. Tapi makanya kalau ada hibah, itu modelnya dari sewa menyewa, akhirnya jadi hak milik, itu masuk dalam kategori IMBT ini. Terus ijarah aset, aset tak berwujud atau ijarah lanjut. Ya di sini gambarnya ada nasabah, ada bank, ada pihak ketiga, ada nasabah yang berikutnya. Ya. Nah di sini nasabah yang pertama dia pesan untuk bank, ya sewa, saya mau nyewa rumah, cariin dong. Nggak harus bank sih ya, lembaga keuangan kan banyak lembaga keuangan syariah. Ya. Bank ini nggak punya barang. Ya. Ya. Bank ini nggak punya barangnya. Dia mencari lagi kepada si pihak ketiga. Ya. Jadi ijarahnya terjadi antara siapa? Antara bank dengan pihak ketiga, antara bank dengan pihak pertama tadi. 2. Jadi bank mencari barang kepada si pihak ketiga, disewalah. Ya, 3 tahun dengan pembayaran di muka. Itu akadnya ijarah, ya. Dapatlah bank tadi barangnya, rumahnya. Terus bank melakukan ijarah lagi dengan pihak yang pertama. Sewa 3 tahun juga, tapi pembayarannya per tahun. Dengan kata lain, bank nombok dulu, ya, tapi harga beda dong. Ya, misalnya dia dapat dari sini sewanya adalah setahun 10 juta, berarti 3 tahun itu adalah 30 juta. Bank mungkin bisa jadi menyewakan ke sini adalah 3 tahun itu 40 juta. Ya, ada 10 juta itu imbalan buat bank. Ya, itu untuk yang tidak berwujud. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang aset tidak berwujud atau ijarah lanjut, ya, beda ya kalau tadi kasus-kasusnya bank yang memiliki barangnya. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kita lanjutkan kembali. Nah ya, saya jawab telepon dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke ijarah. Aset tidak berwujud yang multi jasa. Di sini pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multi jasa ya adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat
persamaan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai akad. Nah, di syariah kita nyebutnya multijasa. Kalau di konvensional kita nyebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Kredit apa? Kredit ini ada yang tahu? Kita akan menyebut dengan namanya kredit multiguna. Ya, jadi multiguna itu penggunaannya banyak ya, bisa untuk biaya sekolah, biaya membangun rumah, biaya nikah dan segala macam itu multiguna ya. Bedakan dengan KPR atau dengan kredit kepemilikan kendaraan, itu beda ya. Kalau multiguna ini kita dapat uang. Ya, kalau KPR atau kendaraan yang kita dapatkan barang. Kalau ini enggak, yang kita dapatkan itu adalah uang. Ya, uangnya bisa dipergunakan untuk yang kita mau. Itu yang namanya multiguna. Oke, ya. Terus kita masuk sekarang akuntansi pemilik objek ijarah. Bagaimana dengan akuntansinya? Di sini ada yang namanya biaya perolehan. Objek ijarah itu diakui pertama pada saat diperoleh. Yang kedua sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16. Ya. Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19. Itu nanti kalau anak akuntansi, yang dulu itu wajib ya baca PSAK. Ya, cuma anak-anak sekarang malas gitu ya baca PSAK. Mungkin karena tebel ya. Terus nggak terlalu penting menurut mereka, padahal kalau udah kerja ya, ini penting. Terus penyusutan, ada penyusutan di PSAK 107 paragraf 12 ya, kebijakan penyusutan atau amortisasi. Amortisasi itu untuk aktiva tak berwujud. Ya, penyusutan aktiva tak berwujud namanya amortisasi ya. Kalau aktiva berwujud namanya depresiasi. Jadi kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarahnya. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Ya, maksudnya gimana? Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Contoh, kendaraan ini kita susulkan 8 tahun. Ya, tapi kendaraan ini berjalan terus setiap hari, bergerak terus setiap hari. Bisa jadi 5 tahun dia udah hancur. Ya, fisiknya sudah tidak ada, tidak bagus, tidak layak jalan, atau malah sudah tidak jalan. Tapi nilai umur ekonomisnya, ya, nilai ekonomis atau umur ekonomis itu masih ada sisa 3 tahun lagi. Ini yang banyak terjadi karena apa? Biasanya orang nggak ngerti accounting, akhirnya mereka metode penyusutannya salah. Ya. Makanya kalau kayak kendaraan, mesin pabrik, itu jauh nggak usah pakai garis lurus lah. Kebanyakan orang pakai garis lurus sih karena kebiasaannya cari yang gampang. Ya. Harusnya disesuaikan, ada yang namanya unit produksi atau jam jasa atau jam kerja. Pakai metode itu aja. Ya. Jadi kalau benar misalnya umur kendaraan tersebut hanya 5 tahun, ya udah dia benar-benar 5 tahun nanti selesai. Ya. Seperti itu. Ya, ini untuk metode penyusutan. Di sini metode penyusutan, ya, pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16, aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19. Ya. Metodenya, nah ini metode soalnya sudah diatur di dalam PSAK. Ya, ada metode garis lurus, saldo menurun dan jumlah unit. Nah, saya lebih untuk yang kendaraan, mesin, sebaiknya pakai unit produksi atau jam jasa. Ya, sum of the unit method. Ya, karena itu nanti disesuaikan. Jadi kalau dulu karena kalian pernah belajar Excel sama saya, kan ada metode penyusutan. Ada yang namanya jam jasa, tahun pertama berapa ribu jam, atau berapa ratus jam, tahun kedua berapa. Jadi udah diestimasi dulu di awal. Ya. Ini misalnya mesin ini
orang pabriknya bilang mesin ini bisa 10 tahun, tapi kita lihat proses produksinya tiap hari itu mesin jalan, ya, paling 5 tahun. Nah, akhirnya digunakanlah metode yang ketiga. Itu ya untuk metode penyusutan. Bagaimana dengan amortisasi aktiva tidak berwujud? Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Ini metode yang paling normal ya untuk amortisasi. Terus ada biaya perbaikan, merupakan tanggung jawab pemilik. Ya. Perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Nanti sistemnya reimburse. Ini kan banyak juga nih kalau di rumah-rumah ini. Di perumahan gitu ya, kalau kita nyewa rumah, kadang kita nyewa kan nggak ada kanopinya. Terus kita bilang sama si pemilik, Pak, saya pasangin kanopi ya. Kalau pemilik yang tahu diri, ya, dia akan bilang, ya nanti kita potong dari uang sewa. Tapi ada juga pemilik yang, oke, nanti saya pasangkan aja kanopinya, ya. Ada, itu pemilik yang baik tuh. Ada juga pemilik yang nggak tahu diri, oke silahkan dipasang, tapi nggak ngurangi biaya sewa. Nah itu ada tuh banyak juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam ya tipe. Ya, cuma kalau biaya perbaikan menurut di ijaroh ini itu dilakukan boleh secara langsung oleh pemilik atau oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Terus biaya pemeliharaan tidak rutin diakui pada saat terjadinya, pada paling saat rusak ya. Kalau kayak genteng bocor 1-2 nggak usah bilang ke pemilik lah, benerin sendiri aja. Terus jika dilakukan penyewa yang kedua dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan dimaksud di poin 1-2 ini ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Ya, jadi bebannya tergantung dari besarnya tanggungan yang mereka terima. Misalnya tanggungannya adalah 60-40. Ya udah dia akan menanggung sebesar persentase tanggungan dia tadi. Itu untuk biaya pemeliharaan ya. Nah, terus ada yang namanya pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Lalu piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan. Jadi piutang pendapatan diukur ya sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Jadi nilai wajarnya ya. Tapi kalau misalnya piutang biasanya nilai wajarnya keseluruhannya ya. Orang sih yang namanya juga piutang, utang-piutang ya. Ya sebesar itu yang harus kita selesaikan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke contoh perhitungan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Pak. Ada. Lanjut aja dulu, Pak. Oke, saya lanjut. Kita udah tinggal di sini ya. Ini contoh. Tanggal 10 Maret 2008, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijaroh dengan data sebagai berikut. Ada akad pertama, ya, ijaroh, penyewanya Hasan, jenis barang yang disewakan itu adalah Kijang Innova. Harga barang perolehannya 120 juta, nilai sisa atau residunya 1 ya, harusnya 0 aja sekalian. Terus total sewa pembayaran per tahun itu 28.800.000 atau 2.400.000 per bulan. Ya. Jadi nilai sewanya. Uang muka atas sewanya itu adalah 14.400.000, 6 bulan sewa. Jangka waktu sewanya itu adalah 1 tahun. Biaya administrasi 300.000. Pengikatannya itu di bawah tangan. Kita ambil, lanjutkan dulu. Perhitungan penyusutannya dulu. Ya, harga perolehannya adalah 120 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Sesuai kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan peraturan perpajakan. Ya, sini nggak ada. Metode penyusutannya pakai garis lurus. Jadi untuk menghitung penyusutan kan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu. Ya, itu nilai sisa. Nilai sisanya 1 dibagi 5. 5 ini masa manfaatnya. Ya.
Ini kurangi 1, ini sama dengan kurangi 0. Ya, jadi 120 juta bagi 5. Itu dapat 24 juta per tahun, atau per bulannya itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Ini penyusutannya. Ya. Penyusutannya. Jadi penyusutannya itu adalah 2 juta per bulan. Penyusutan bisa per bulan, bisa per tahun. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, ya. Jenis akad yang kedua, ijarah juga, nama penyewa amir, jenis barang yang disewa, tidak Innova, harga perolehan 120 juta, nilai sisa 1. Total sewa pembayaran per tahun itu 72 juta atau 6 juta per bulan. Uang mukanya adalah 36.400.000. 6 bulan sewa. Jangka waktunya adalah 2 tahun. Opsi pengalihan kepemilikannya itu adalah akhir masa sewa. Ini IMBT. Ya. Biaya administrasi 300.000, peningkatannya di bawah. Perhitungan penyusutannya sama. Ya. Nilai perhitungan penyusutannya itu tetap sama. Umur ekonomis masa penyusutan itu 2 tahun. Umur ekonomisnya yang berbeda. Rumus sama ya. Karena dia sewanya adalah sebesar 2 tahun, maka penyusutannya adalah selama dia sewa aja, selama masa sewa. Bukan contoh, kalau bukan seperti contoh 1. Contoh 1 itu menurut aturan pajak, untuk kendaraan itu 5 tahun. Itu. Nah, itu bedanya yang pertama dengan yang kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi? Jelas ini? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Terus perhitungan harga sewanya gimana? Untuk yang kasus pertama yang kuning ya. Keuntungan yang diharapkan misalnya adalah 20%. Biaya penyusutannya adalah 120 juta dibagi 5 atau 24 juta per tahun. Perhitungan harga sewanya tadi harga perolehan objek ijarah per tahunnya itu adalah 24 juta, keuntungannya adalah 20% dari 24 juta. 4.800.000. Berarti harga sewa per tahunnya adalah 28.800.000 atau sebesar 2.400.000 per bulan. Kalau IMBT hampir sama cara ngitungnya, cuma pembagi biaya penyusutannya itu adalah sesuai masa sewa. Masa sewanya adalah 2 tahun. Jadi bedakan ya, kalau yang pertama ijarah itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kebijakan. Biasanya orang ngacunya kemana? Kebijakan perpajakan ya, atau aturan perpajakan. Kalau IMBT itu sesuai dengan masa sewa. Cara perhitungan yang lainnya itu sama. Oke, coba perhatiin, ada yang mau ditanyakan nggak cara menghitungnya? Kalau nggak ada, itu udah tinggal dihitung. Ini sama ya, hampir sama. Dipelajari sendiri. Coba aja mau diperhatiin. Oh, sudah jelas, saya lanjut. Ada 20% itu soalnya ya Pak? Soal, ya? itu dari soal ya. Oh ya udah, lanjut aja Pak. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Lanjut. Lanjut. Nah, terus penyajian dalam laporan laba ruginya gimana? Di situ ada pendapatan sewa tadi 2.400.000 ya. Pengeluarannya apa aja? Ya, pengeluarannya di sini ada biaya penyusutan sebesar 2 juta, biaya pemeliharaannya 500.000. Kita lihat biaya pemeliharaan ada nggak di soal. Oh, nggak ada biaya pemeliharaan, ini soal tambahan ya. Biaya pemeliharaannya dianggap di situ ada
tambahan biaya pemeliharaan 500.000. Biaya lain-lain itu sebentar 0 ya. Jadi total biaya banknya adalah 2.500.000. Lalu pendapatan neto sewa ijarohnya dia minus 100.000. Berarti dia bukan pendapatan ini, ya rugi neto untuk sewa itu. Ya untuk kasus ini dia mengalami kerugian. Beda dengan yang kedua IMBT. Ya, pendapatannya 6 juta, total biaya banknya 5.500.000. Jadi pendapatan netonya itu 500.000. Makanya kalau yang kayak gini harus diperhitungkan dulu ya, dalam menentukan berapakah biaya sewa. Karena orang kadang nggak memperhitungkan biaya sewa, ya sewanya sekian, padahal biaya yang sudah dia keluarkan itu besar, melebihi dari biaya sewa selama setahun atau selama 2 tahun. Akhirnya ya rugi, ya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pak Ade. Tadi di soal kan nggak ada biaya pemeliharaan ya, Pak? Ini tambahan. Ya. Tadi saya cari berarti nggak itu, ada. Oh, berarti itu wajib dimasukkan kalau jawab ya, Pak? Kalau datanya ada, kalau datanya nggak ada, tulis aja 0. Oh, gitu ya, Pak? Itu, Pak. Biaya administrasinya nggak masuk, Pak? Itu jurnal dia. Ya, kayak jurnal kemarin-kemarin itu loh. Ya, pendapatan. Kalau buat si ini kan beban. Itu dia masuk ke dalam jurnal. Makasih, Pak Ade. Ya, harusnya dimasukkan sih, biaya administrasi. Kita lihat dulu, ada biaya administrasi hanya sekedar biaya administrasi apa dulu, ya. Kalau yang kayak gini, biaya administrasinya harusnya masuk. Ini salah nih berarti. Harusnya masuk ke biaya lain, ini 300.000. Ya, dimasukin. Tapi ada yang tidak, hanya sekedar biaya administrasinya itu hanya kalau buat sebentar. Ini laporan keuangan kan laporan keuangan untuk si lembaga keuangan syariah. Biaya administrasi itu buat lembaga keuangan syariah adalah pendapatan. Harusnya ada pendapatan di sini, pendapatan lain. Ya, tambah 300.000 lagi. Harusnya nambah. Gitu. Ya. Jadi biaya administrasi itu buat si penyewa, pendapatan untuk yang menyewakan. Itu ya. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, berarti materinya selesai untuk yang ini. Ini nanti saya share ya ke Classroom. Kalian bisa pelajari lagi.